Keuskupan Bandung. Ya, saat ini saya menjadi pastor paroki Santo Fransiskus Xaverius di Kabupaten Bandung, Dayakolot. Saya juga mengampu mata kuliah agama di Stikes Santo Borromeus Bandung, lalu juga mendampingi seminari menengah secara Sigmat Keuskupan Bandung, lalu mendampingi KTM juga untuk yang muda-mudi, dan mendampingi moderator pemakaman bukan umum milik Dekanat Bandung Selatan, pemakaman Katolik. Jadi lengkap mulai dari bayi, mulai perkawinan, lalu mengandung, melahirkan bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai meninggal, lengkap saya dampingi semua. Ya, terima kasih. Hari ini saya boleh berkesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian meskipun lewat virtual. Kita akan mencoba merenungkan tentang kehendak Allah. Saya akan membacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 14. Yesus di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, ini Ibu Bapak, Saudara boleh nanti menjawab ya pertanyaan saya. Jadi boleh di-unmute sendiri. Saya bertanya sedikit dulu. Kalau menurut Bapak, Ibu, Saudara, Yesus itu secara manusiawi ya, sebetulnya dia mau nggak sih disalib? Sebetulnya mau atau tidak Yesus itu? Gimana kira-kira Bapak, Ibu, Saudara? Tidak. Tidak mau. Tidak mau. Wah, kompak ini. Kenapa kok jawabannya tidak mau? Ya kalau secara manusiawi ya nggak mau. Nah ya, kenapa nggak maunya? Karena takut. Karena takut. Wah ya, menderita, apalagi tahu mati. Matiannya yang mengerikan, Romo. Ya? Cara meninggal yang mengerikan. Caranya meninggalnya mengerikan. Ini Bapak Ibu Saudara, pengennya nanti kalau meninggal caranya bagaimana? Kalau saya sih pengennya tidur, nggak bangun-bangun lagi. Itu kayaknya paling enak gitu ya. Tidak menderita, tidak menyakitkan. Wah, udah paling enak. Paling enak, nggak sakit, nggak apa ya. Tidur, mata ngimpi, loh, melek-melek loh. Udah ada Santo Petrus, sudah ada Bunda Maria. Wah, saya udah meninggal ini. Itu kayaknya paling enak ya. Yesus tidak begitu. Yesus tuh meninggalnya itu prosesnya berjam-jam. Belum disiksa tuh udah takut duluan. Karena apa? Karena tahu besoknya, bukan besoknya, sebentar lagi dia akan menderita. Maka betul, secara manusiawi dia tidak mau. Terbukti dari apa? Dari doanya kepada Bapa. Jikalau mungkin, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Bahasa sederhananya kurang lebih gini. Ya Bapa, kalau Engkau berkenan, saya jangan disalib lah. Ya kalau bisa mah, saya jangan disalib. Tapi belakangnya jangan lupa, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Yesus tidak mau disalib, kan pada akhirnya dia tetap disalib juga ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dia terpaksa menerima salib itu atau bagaimana? Kan pengennya enggak nih. Tapi pada akhirnya dia tetap disalib juga. Terus gimana dong? Apakah dia melakukan sesuatu yang dia nggak inginkan? Berarti kan terpaksa. Nah, gimana nih? Ini mulai agak susah nih. Pertanyaan kedua nih. Gimana Bapak Ibu? Taat Romo? Taat. Ya. Wah, taat. Oke, saya ambil contoh ya. Ibu saya itu
orang Tuban, orang Jawa Timur, ibu saya. Bapak saya orang Madiun, dua-duanya sudah tidak ada. Ibu saya terakhir bulan lalu meninggal. Ibu saya itu tentara, angkatan darat. Terakhir apa pangkatnya? Melati 1, mayor terakhir. Nah, tentara itu taat. Ya, ibu saya yang cerita. Pernah ibu saya disuruh komandannya melakukan sesuatu yang dia sebetulnya tidak mau, tidak suka. Tapi karena alasan dia kalah pangkat sama atasannya, ketaatan tentara, dia melakukan. Tapi hatinya sebetulnya nggak mau. Nah, pertanyaannya, apakah ketaatan seperti itu yang dilakukan oleh Yesus? Kan. Kalau bukan apa kira-kira? Karena dia sangat mengasihi Bapaknya. Terus hubungannya apa, Bu? Mengasihi Bapaknya kok dia mau menderita, itu bagaimana itu ceritanya? Dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Bapaknya ingin menyelamatkan manusia melalui putranya. Jadi dia taat, dia ingin supaya manusia di dunia diselamatkan sesuai dengan rencana Bapaknya. Wah, mantap ini. Maksudnya ibu yang jadi membawa renungan ini. Oke, betul jawabannya seperti itu ya. Tapi masih ada persoalan sedikit, Bu. Masih ada persoalan sedikit yang belum terjawab. Persoalannya, cara Allah menyelamatkan manusia itu harus dengan dia menderita disalib sampai wafat. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Yesus tidak ada persoalan dengan kehendak Bapaknya ingin menyelamatkan manusia. Cuman kayak ini caranya. Kan ini yang jadi persoalan di teks yang tadi kita dengarkan bersama. Caranya itu yang lalu memberatkan. Nah, kehendak Bapaknya itu tidak masalah. Cuman caranya itu tidak sesuai dengan kehendak Dia. Lalu ketika Dia melaksanakan, apakah Yesus melaksanakan dengan terpaksa, taat terpaksa, atau bagaimana? Padahal itu bukan kehendaknya. Nah, ini persoalannya. Karena kalau tadi ibu saya contohnya ya, tentara, bisa saja terpaksa. Karena ya apa boleh buat, pangkat saya lebih kecil, kalau saya nggak melakukan, nanti saya dipecat. Nah, apakah Yesus juga punya sikap demikian? Wah, kalau saya nggak melaksanakan kehendak Bapa, nanti saya nggak jadi anaknya. Nah, ini persoalannya. Kalau lalu demikian, muncul persoalan berikutnya, di mana letak kebebasan Yesus? Apakah ketaatan Yesus pada kehendak Bapa itu menghilangkan kebebasannya sebagai manusia? Nah, ini persoalannya. Karena kita juga pasti akan mengalami hal seperti itu. Allah menghendaki apa, kita menghendaki apa, lalu kayak kepaksa. Ya udah Tuhan, kalau emang ini maumu, kepaksa deh saya jalankan. Nah, padahal kebebasan manusia itu bertolak belakang dengan keterpaksaan. Nah, Yesus itu masih punya kebebasan atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya. Punya. Di mana letak kebebasan Yesus di peristiwa Getsemani ini? Hanya karena Yesus setia kepada Bapaknya dan juga setia ingin menyelamatkan sesama manusia. Semua manusia. Ibu Bapak ingat ketika di hadapan Pilatus, Yesus pernah ngomong gini, kalau saya mau, saya bisa mendatangkan malaikat itu untuk menyelamatkan saya. Betul ya? Ingat ya? Ada teks itu ya. Artinya apa? Yesus punya pilihan. Punya pilihan untuk tetap disalib atau untuk menyelamatkan diri. Yesus punya pilihan. Bahkan ketika Yesus sudah dipaku, dia tetap punya pilihan. Apa pilihannya? Itu orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Hei, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Yesus punya pilihan itu, tapi dia menjadi pribadi yang bebas. Dia tidak mau keputusannya itu ditentukan oleh orang lain. Dia sendiri yang dengan bebas memilih, saya mau tetap setia. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, saya memilih untuk setia. Bisa nggak memilih tidak setia? Bisa. Bisa. Saya panggil aja tuh kawanan malaikat, bala tentara surgawi, hancur itu tentara yang mau menyalibkan saya.
Kalau mau, bisa. Tapi Yesus tidak mengambil pilihan itu. Dia tetap memilih untuk taat meskipun caranya adalah penderitaan. Nah, maka disinilah letak kebebasan Yesus. Yesus punya kehendak, nggak mau disalib. Allah punya kehendak keselamatan manusia, kemuliaan Allah. Ketika perbedaan itu terjadi, maka Yesus memilih untuk menyelaraskan kehendaknya pada kehendak Allah. Bukan ngalah begitu aja. Jadi Bapak, ya mohon maaf ya, bahasanya kira-kira mentang-mentang situ lebih berkuasa dari saya ngalah deh, ya udah deh, saya menderita deh. Enggak. Apa buktinya? Kalau Yesus terpaksa, ketika dia dipaku, aduh, sakit nih, gara-gara kamu nih, dosa saya jadi menderita. Apakah Yesus mengeluh ketika disalib? Sama sekali tidak. Ketika Algojo memakunya disalib, apakah Yesus, awas ya, ini orang-orang laknat terkutuk, dosamu besar, saya siksa nanti kamu kalau udah kiamat. Apakah begitu? Tidak. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika di jalan salib, wanita-wanita menangis, apakah dia, cengeng lu, wanita-wanita menangis, begitu aja cengeng, nangis, lihat saya nih, menderita, berdarah-darah, nggak cengeng. Apakah begitu? Tidak. Yesus menasehati mereka yang menangisi Yesus. Artinya apa? Meskipun menderita, Yesus tetap bersuka cita. Maka, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, seringkali kehendak Allah memang bertentangan dengan kehendak kita. Kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi ketika kita tahu bahwa kehendak Allah itu selalu terarah pada kemuliaannya, selalu terarah pada keselamatan kita semua, maka kita diajak untuk dengan bebas memilih untuk tetap setia, tetap taat melakukan kehendak Allah itu. Semua yang terjadi belum tentu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah pasti terjadi. Ya, kehendak Allah pasti terjadi, tetapi belum tentu semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan tetapi ketika Allah berkehendak, segala sesuatu, meskipun itu jelek, meskipun itu buruk, meskipun itu berpangkal dari kelemahan, kejatuhan kita, kedosaan kita, kalau Allah berkehendak, semua bisa diubah menjadi rahmat. Kutuk bisa diubah menjadi berkat, laknat bisa diubah menjadi rahmat. Maka kita tetap mohon bimbingan Roh Kudus supaya dengan kehendak bebas kita tetap setia mau menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah yang menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.